Makanya dulu saya ketika udah mulai nambah umur, nambah pergaulan, nemu masalah-masalah baru, nih solusinya gimana gitu kan, nggak dapet gitu kan. Nah, ketika kita dari subuh ke zuhur tidak melakukan maksiat, berarti subuhnya khusyuk. Single ingatan itu memang menghasilkan gitu. Nah, ini hilang ingatan bener. Akhirnya hilang semua. Loh, kemana ini? Serius masih nggak percaya nih? Pasti datang ke sini juga membawa masalah, dan lu pengen mencari pemecah masalahnya dengan hiburan gua kan. Yo, misalnya ramai gitu. Udah, gua mah cuma hiburan doang. Yang bener tuh kalau ada masalah, lu sholat. Untungnya apa buat gua ke masjid gitu kan. Wah, gua sorry ini gua harus ngeband lagi gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada gua di situ, ini band makin kacau. Pertanyaan yang paling mendasar, tujuan kita dilahirkan di dunia ini untuk ngapain sih gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol tentang Hidayah. Di mana hari ini episode spesial bersama dengan vokalis favorit saya zaman kuliah ya. Jadi beliau ini adalah ex vokalis di sini kembali. Ya. Pokoknya kalau denger lagu itu tuh kayak laki banget gitu loh. Padahal lagu sakit hati, lagu tentang kesedihan, tapi nggak tahu kenapa jadi kayak ada temennya gitu ya. Pengen hilangin ingatan bareng-bareng gitu kayaknya tuh. Nah, beliau ada di sini. Beliau adalah, langsung aja, ini dia Mas Ucai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Mas, nama panjangnya siapa berarti nama panjangnya? Nur Al-Kautsar. Nur Al-Kautsar atau dipanggil Ucai. Jadi Mas Ucai ini salah satu vokalis band yang paling dilihat ketika beliau masih nyanyi di Rocket Rockers waktu itu ya. Kenapa akhirnya milih untuk selesai gitu? Padahal kan lagi naik-naiknya itu. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak sih ya? Awalnya gimana tuh Mas? Apa karena ada paksaan dari orang terdekat, orang tua atau pasangan gitu? Enggak sih. Ya bismillah ya. Semoga bermanfaat nih ya apa yang gue omongin ya. Lu gue aja lah. Aman. Atau Mas. Jadi sebenarnya perubahan itu kan setiap orang ngalamin ya. Apapun itu ya. Apakah di ranah hijrah atau apakah di ranah kesehatan, apakah di ranah mindset gitu kan, apakah di ranah mentalitas gitu kan. Setiap orang tuh pasti ngalamin yang namanya perubahan di setiap pertambahan umurnya gitu. Nah, saya pun ketika umur bertambah, pengalaman hidup bertambah, akhirnya ada ruang-ruang di otak dan di hati yang belum keisi gitu. Dan salah satunya yang setelah saya scan diri saya sendiri dalam perjalanan hidup, singkat ceritanya ya, ada ruang-ruang itu tuh yang udah ada sarang laba-labanya, udah berdebu gitu. Itu adalah ruang ruhiyah gitu. Yang dimana saya tidak mengisinya dengan ilmu, tidak mengisinya dengan pemahaman agama saya sendiri yaitu Islam, dan saya sadar akhirnya saya berkaca, oh ya saya bodoh gitu. Karena dengan sadar diri gitu bahwa saya ini bodoh tentang agama, makanya saya pun harus banyak setidaknya sedikit-sedikit menggali. Tapi itu pun tidak mudah karena ketika masih ngeband kan tahu sendiri lah mentalitasnya kan. Aduh, kalau datang ke masjid, ke pengajian gimana ya, apalagi zaman-zaman tahun itu belum rame tuh Cah Hijrah, Sif kayak gitu-gitu belum ada. Kalau di Bandung kan dulu ada Pemuda Hijrah apa segala macam gitu ya. Kalau tahun-tahun 2015-an gitu, 2012 gitu, itu masih yang agak-agak kencengnya gitu. Nah itu saya waktu itu gejala itu 2008. Nah 2008 tuh belum ada tuh komunitas-komunitas pemuda yang istilahnya yang pop lah gitu untuk saya masuki gitu, sehingga saya bingung, akhirnya saya masih kayak semacam otodidak lah, belajar sendiri gitu ya. Follow Twitternya Agim, standar aja gitu yang populer aja. Masih nyanyi tuh ya? Masih manggung? Masih. Cuman ya diem aja, paling beli buku-buku yang bestseller gitu. Kayak yang judulnya yang ada ininya kayak yang seru-seru gitu, misteri sholat subuh gitu. Atau yang menarik lah, yang ada punchline, istilahnya tuh si ininya lah, istilahnya apa sih?
Highlightnya bagus itu. Yang highlightnya bagus ya udah dibeli gitu ya. Yang umum aja sih. Saya belajar keutamaan masih fadilah ya salat subuh apa segala. Oh kayak gitu. Kok saya baru tahu ya 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya gitu kan. Waduh, ini kok saya baru tahu. Saya kayak mualaf sih, siwak aja baru tahu gitu kan. Setelah ketemu teman-teman dari yang memang menggunakan siwak gitu. Ah, lu pakai apaan itu? Oh itu siwak ya, gue baru lihat gitu, baru nyentuh gitu, oh gitu kan, jadi kayak semacam saya lahir sebagai Muslim tapi secara pemahaman secara daily-nya tuh memang selayaknya orang umum di kota Bandung yang kota gitu, yang memang tidak terlalu berafiliasi kemana-mana, keluarga juga nggak kayak NU Muhammadiyah Persis atau yang lainnya gitu kan yang umumnya itu kan. Kalau saya keluarga ditanya, lu keluarga apaan? Nggak tahu, bingung gitu kan. Jadi ya pokoknya nyokap sama bokap ngasih guru ngaji, ya udah ikutin aja gitu kan, guru ngaji ini aja sih, Iqra dulu sebutnya kan. Ya udah, kalau basic sih itu sih basic agama sih, makanya agama tuh hanya ada di ranah ibadah dulu tuh. Nggak sampai ke pelajaran nggak masuk ke pemahaman yang lebih mendalam gitu kan. Makanya dulu saya ketika udah mulai nambah umur, nambah pergaulan, nemu masalah-masalah baru nih solusinya gimana gitu kan, nggak dapet gitu kan. Baca-baca juga buku-buku yang ya sebutlah pemahaman barat lah gitu. Cuman kayaknya kok banyak double standarnya kalau kata gue gitu kan. Akhirnya ya udahlah, singkat cerita belajar. Nah, ketemulah belajar 2008 tuh lagi rame teori konspirasi. Iya benar. Boleh sih pada wah ini korban konspirasi, cuman mau nggak mau saya harus ucapkan itu gitu kan. Saya belajar tentang Freemasonry, Illuminati, yang apa sih yang ternyata mengendalikan dunia tuh siapa gitu kan. Nah, akhirnya saya belajar tentang itu mendalam lah lumayan gitu ya, sampai baca buku sama teman-teman juga. Sampai akhirnya ya nyari-nyari solusi, ya ujung-ujungnya ternyata ya Islam, maksudnya solusinya itu di Islam untuk menjawab fenomena pengendalian dunia ini gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya saya pun ternyata bagian dari sistem mereka gitu. Ketika sadar diri saya bagian dari sistem, ya saya mulai mencoba untuk keluarlah tanda kutip ya sense of rebellion saya lah untuk melawan mereka gitu. Awal-awal itu ya udahlah bikin clothing, bikin baju-baju yang melawan konspirasi kayak gitu-gitu. Itu udah selesai sama band apa masih? Masih ngeband aja. Saya suka pakai tulisan-tulisan tuh di synthesizer tuh, Illuminati must die gitu. Nyerang langsung. Langsung kan harus ngegas kalau punk rock gitu. Tapi emang punk kan memang begitu kan. Iya, A ya A, B ya B. Gitu. Dan akhirnya seorang Mas Ucai ini menemukan kalau misalnya Islam lah jawabannya. Setelah ya konspirasi kan benar-benar terselubung dan menurut secara umum ya hebat lah. Tapi ternyata setelah baca tentang Islam, loh ini ternyata yang paling tepat gitu Mas. Itu baca di mana? Quran atau di buku-buku yang tadi? Kalau saya sih sebenarnya ngelihatnya si konspirasi ini tuh kan ada yang hoax, ada yang enggak ya. Ada yang, oh ini yang hoax sih terlanjur apa cocok logi apa segala macam. Mulai tahu nih mana yang cocok logi, mana yang beneran gitu kan. Oh kayak gini sampai akhirnya ya kalau saya lihat nyari lagi dulu di YouTube gitu kayak gitu kan, ada yang nyambung ke, saya selalu nyari yang sambungannya algoritmanya ke Ustadz gitu kan. Ada jawaban-jawaban yang memang ada di ranah itu ngejawabnya gitu. Oh ternyata di Quran udah ada kayak gini dan simple ternyata. Cari pelabuhan kan ketika ada banyak pertanyaan, harus ada pelabuhannya di mana gitu kan. Saya akhirnya berlabuh di pemahaman Islam gitu, dan semua menjawab dan sangat simple gitu. Islam tuh nggak neko-neko lah gitu jawabannya gitu. Tapi kan seorang Ucai ini kan vokalis yang punya apa namanya, ini gue ya begini gitu loh. Kok akhirnya bisa runtuh gitu loh. Kan tembok paling besar seorang vokalis kan tanda kutip merasa gitu loh, merasa keren dan mohon maaf lu kan paling terkenal di antara band-band lain, dan bahkan vokalis saat itu yang dilihat kan lu. Ya itu karena front gitu kan, ya resikonya front kayak gitu. Cuman ya serius masih nggak percaya nih. Nggak balik lagi, justru saya daily-nya juga sebenarnya nggak terlalu yang maksudnya yang rockstar yang gimana. Saya tetap beres
misalnya Sabtu Minggu manggung, Senin tuh saya ke kampus, naik angkot, naik bis gitu. Wow. Tetap jadi common people yang memang. Soalnya kami kan tinggal di Semarang kan ya. Let's see, lihat sosok Al Kausar atau Mas Ucai ini ketika di Rocket Rockers memang benar-benar superstar banget. Ternyata selesai manggung ya udah gitu ya. Ya mungkin orang terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Benar. Nah, gua lurusin nih ya. Dari musik yang karakternya seperti Rocket Rockers, lu nggak akan kaya, maksudnya nggak akan sekaya Ariel gitu, nggak akan sekaya Raja gitu, nggak akan sekaya siapalah yang sekarang lagi kaya-kayanya gitu, nggak. Dan gue sadar itu bahwa gue hanya di batas ini gitu, walaupun ya adalah peaknya di pas ingatan itu keluar memang agak naik, tapi tetap nggak sampai ke achieve ke yang kaya banget gitu, nggak, justru kok gini-gini doang ya gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa yang part of rockstar atau apa kayak gitu. Jadi walaupun dari lirik-lirik saya juga kadang-kadang suka bikin lirik yang nyeleneh gitu, yang bertolak belakang dengan standar pakemnya punk rock gitu. Kalau punk rock kan anti establishment, biasanya kan kalau saya bikin lirik justru kebalikannya gitu kan, today sell out, tomorrow superstar gitu. Sebenarnya itu hanya geek jokes gitu ya, yang saya emang orangnya agak-agak introvert geek gitu mungkin ya, yang punya dunia sendiri lah gitu. Dan untuk menjadi rebel di dalam kultur yang rebellion ini, saya bikin rebel yang dengan color yang berbeda gitu. Jadi kayak acara gigs anak-anak gitu yang underground gitu, misalnya anak-anak punya statement, gue mah nggak mau jadi rockstar gini, tapi sekalinya bikin gigs, gue masa main pertama gue mainnya di prime time tuh, udah pengen jadi rockstar aja gitu, jangan nanggung gitu. Makanya kalau gue mah jujur gitu kan, dulu bikin band karena gue nggak mikirin indie major apa segala macem, ya udahlah ngeband aja lah, kalaupun akhirnya meledak ya udah gitu, kalau enggak pun ya sudah gitu. Jadi nothing tulus kalau gue sih dulu mikirnya gitu. Gimana caranya untuk menekan keegoan sebagai seorang leader, sebagai seorang yang disorot karena emang front kan? Gimana tuh? Kan lagi naik-naiknya ibaratnya, apalagi lagunya benar-benar wow. Apa ada pengalaman khusus kah ketika lagi manggung, kenapa gitu? Ya sebenarnya sih semua kuasa Allah ya, maksudnya sih manusia kan nggak punya daya upaya apapun gitu ya, selain seizin Allah gitu ya kan. Dan kalaupun saya ada perubahan pun itu ya seizin Allah gitu kan, apa yang saya upayakan ya mungkin ada reward dari Allah gitu kan. Dan tidak ada hebat-hebatnya sama sekali gitu kan, nol gitu. Cuman semua kasih sayang Allah. Ketika manggung pun saya kadang suka ada dialog sama diri sendiri, sama hati sendiri gitu. Jadi pikiran, hati itu dialog gitu ya. Ketika manggung lihat penonton ada yang berantem, ada yang rusuh, ada yang ditarik sama polisi segala macam kan. Emang kita kan lagunya antara mainstream dan underground gitu kan, si Rocket Rockers tuh ada dua kaki gitu. Jadi penonton yang hardcore banget datang sama yang pop banget datang gitu kan. Nah ini terjadi gesekan tuh segala macam tuh udah biasa gitu, pemandangan sehari-hari ketika manggung gitu. Jadi gue juga dialog yang paling sebenarnya paling ini sih pas di Jogja acara apa gitu, lupa gue. Itu mulai tuh ada yang stage diving perempuan gitu, lagi loncat gini bule ya? Sih. Cuman ya nggak aneh gitu kan, ngelihat kayak di Warped Tour gitu kan, stage diving bule. Cuman waktu itu saya udah agak-agak belajar ya tentang ikhtilat itu. Tentang percampuran ikhwan dan akhwat gitu. Cuman kan nggak mungkin kata ikhwan dan akhwat dipisah gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Lagi menghilang semua. Makanya kan menghilang semua ada nanti malah. Orang-orang bingung atau kita aja ditimpukin gitu kan. Cuman ya saya dalam hati, aduh ini ikhtilat ya gimana ya. Sampai sepolos itu gitu kan. Saya kayak memfasilitasi gitu kan. Aduh ini dosa nggak ya gitu kan. Ya adalah mulai ya ABG lah, anak baru giroh lah ya. Anak baru giroh kan gitu ya, hitam putih gitu kan. Kadang si asbabul nuzulnya nggak dipelajari gitu. Nah dari situ kan akhirnya saya ada pertanyaan dalam hati ya, apakah ini memang tempat saya gitu di panggung ini gitu. Ya akhirnya keluarlah I don't belong here gitu. I don't belong here. Nah, dalam hati saya ngomong bahwa saya tuh seharusnya tidak di sini.
Dari situ tuh ringan aja. Untuk melepas roket-roket itu seringan ninggalin apa ya? Ya awal-awal ya ketika itu tuh kayak misalnya udah minum teh gitu kan, taruh udah habis, udah tinggalin gitu. Karena tehnya sudah habis gitu. Nah, gue tuh kayak gitu. Tapi bukan berarti merendahkan anak-anak, maksudnya udah habis manis pak dibuang, enggak, justru saya juga berdarah-darah dulu ngebangun roket tuh gitu kan. Apalagi saya dulu admin gitu. Saya yang geek-geeknya gitu. Iya. Yang ngurus website saya dari awal, bahkan manajer awal-awal tuh saya sendiri juga gitu MySpace. kan. MySpace tiap hari di warnet. Kalau habis manggung anak-anak mah bulu tangkis, gaul apa segala macam. Gue di warnet. Gue hampir 18 jam di warnet gitu. Gini aja ngurusin MySpace, ngebagus-bagusin ininya, outline-nya. Si desainnya segala macam. Luar gitu kan. Endorse masuk. Nih gitu ya, kan. pokoknya dari zaman MIRC sampai ke zaman Instagram gue jabanin tuh sosmednya gitu. Begitu keluar pasti kan endorse dan lain-lain hilang juga berarti kan? Otomatis. Ya cuman waktu itu memang endorsement beberapa udah selesai ya, kayak Volcom waktu itu 2007 udah selesai. Terakhir sih sama Macbeth sama Famous ya. Gaya ya internasional semua. Iya memang bener. Makanya gue bilang lu tuh lagi di puncak-puncaknya mas. Lu ngapain selesai gitu? Dan itu baru pulang tur Eropa tuh. Iya. Ya cuman ya itu kalau Allah udah ngasih taufik gitu ya, kekuatan untuk melepas, udah bisa seringan apa ya? Ya kayak tadi seringan habis minum selesai pindah gitu. Oke, teman-teman. Emang nggak masuk akal kalau untuk mikirin duniawi gitu ya. Achievement yang udah dicapai, semua segala macam. Cuman di tengah perjalanan setelah meninggalkan, nah itu tuh baru tuh tarikannya tuh luar biasa. Wah sayang banget saya gini, iya sayang ya. Tuh gitu. Lagi sendiri. Ada kayak lagi gitu. Lagi selesai sholat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok gue sendirian gitu. Iya. Kayaknya enak ngeband lagi. Nah gitu. Itu ngebahas tentang sholat itu. Khusyuknya sholat itu justru setelah salam. Bukti kehusyuan kita tuh setelah salam. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi misalnya. Udah itu selesai. Nah, ketika kita dari subuh ke zuhur tidak melakukan maksiat, berarti subuhnya khusyuk. Pelajaran baru nih. Jadi ya saya juga belajar dari Ustadz gitu ya, kayak ini bukti kehusyuan itu ya dari setelah salam. Aduh, mulai kepikiran nih ya. Terutama abis Isya, ayo sebelum tidur, ayo. Scroll ya, saya juga. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Betul, kita lagi di Best Western Premier La Grande Bandung, dan sambil kita ngeteh, jangan kemana-mana, tetap di ngeteh ngobrol tentang hidayah. Alhamdulillah. Baik, lagi di ngeteh ngobrol tentang hidayah. Tadi udah sempat disinggung sama Mas Ucai bahwa khusyuknya sholat itu setelah salam sampai sholat berikutnya ya. Kita nggak mau bahas scroll-scrollnya, nggak mau ya, karena itu masalah privacy. Saya mau bahas tentang apa untungnya ke masjid, Mas? Untungnya ke masjid? Iya. Pertanyaannya luar biasa ya. Iyalah. Ya kalau sebelum tahu keutamaannya gitu ya, kita memang akan bertanya-tanya ngapain ke masjid, untungnya apa gitu. Yang paling memudahkan seseorang untuk ke masjid itu kan salah satunya kan adalah emang ketika itu sudah menjadi kebutuhan. Ketika belum menjadi kebutuhan, kita pasti nanya untung dan rugi gitu kan. Untungnya apa buat gua ke masjid gitu kan? Udah sholat di rumah aja gitu kan. Kalau kita kan sholat di rumah ya insya Allah kalau ada uzur gitu. Kayak saya udah seminggu ini sholatnya di rumah karena saya lagi lower back pain. Saya datang ke sini pun minum painkiller. Jalan udah agak-agak gitu. Gitu. Udah 2 tahun lah lower back pain, ini puncaknya sekarang. Cuman ya ini mah skip aja dulu ya. Ini mah masalah usia lah, ua-ua itu. Saya nggak mau menjelaskan itu sih. Lo udah pada ketebak semua ya. Tapi ketika seseorang udah setidaknya lah ya, mengetahui keutamaan lah fadilah ke masjid, tiap langkahnya dihitung, langkah yang selanjutnya menggugurkan dosa ketika ke masjid gitu kan, dapat pahala. Dan juga apalagi ketika kita nunggu azan itu dapat pahala juga banyak lah. Ketika itikaf di masjid pun kita niatkan itikaf dapat pahala lagi.
Apalagi ketika masjid dulu ramai-ramai, banyak yang agak-agak mengganggu masjid lah, kita niatkan ribat misalnya, berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga kan biasanya di perbatasan tuh, di perbatasan perang. Nah, kalau kita dulu zaman-zaman banyak yang orang-orang aneh ke masjid, ya yang terjadi penusukan dulu kan ada kan kayak gitu. Kita niatkan ribat aja di situ udah dapat pahala sama kayak pahala ribat juga gitu kan. Ketika tahu keutamaan itu, nah itu akan tumbuh tuh giro, istilahnya tuh udah nggak mikirin untung rugi, tapi justru jadi kebutuhan. Gue kalau nggak ke masjid rugi gitu, karena fadilahnya banyak gitu. Nah itulah pengetahuan ketika ada fadilahnya tuh, orang-orang akan udah mengesampingkan untung dan rugi, tapi sudah menjadikan ke masjid itu suatu kebutuhan, terutama buat laki-laki ya. Karena laki-laki itu memang kalau mau jadi laki-laki yang soleh ya di masjid, kalau mau di rumah takutnya jadi solehah gitu. Aduh. Jadi harus cari dulu nih ya, apa sih kebutuhannya, dan lain, dan memang harus tahu keutamaan dulu ya. Oke, dalam hal apapun berarti kan ya? Ya, sama kayak orang mempelajari keutamaan gua, mempelajari TikTok Ads apa sih gitu misalnya gitu. Kenapa ke sana? Iya kan itu kan jadi dia mikirin untung rugi kan gitu kan. Wah kayaknya untung nih mempelajari Facebook Ads gitu kan. Temen gue jadi kaya nih gitu kan. Perinan orderannya banyak gitu kan. Ya itu sama gitu. Nah, kira-kira kan perinan pahala. Masya Allah. Ya nanti kalau yang yakin gitu kan dengan yang goib gitu kan. Pahala kan kita nggak kelihatan ya, nggak kelihatan bentuk tiket gitu. Oh pahala gitu kan. Tapi berupa keyakinan bahwa Allah akan menghadiahkan pahala. Ya udah kita yakin. Kalau udah yakin, ya namanya keyakinan harus yakin kan. Banyak yang orang ini keyakinan gua tapi nggak yakin. Itu kan tanda tanya besar gitu kan. Katanya yakin, keyakinan gitu. Ya harus yakin gitu. Orang Islam kan memandangnya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Udah yakin aja. Misalnya ada yang bilang, wah lu intoleran, berarti yang lain nggak benar kok. Nggak gitu konsepnya. Kalau lu meyakini agama lu misalnya beda dengan Islam, dan agama lu satu-satunya agama benar, kita nggak masalah kok. Gitu. Karena gue nggak yakin sama agama lu juga gitu kan. Harusnya gitu. Nah kenapa ada term-term yang suka ke Islam tuh, Islam hanya mengakui bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Agama lain pun harusnya kayak gitu. Kalau memang itu keyakinan gitu. Berarti kalau lu meyakini bahwa di Islam ada statement itu, dan statement itu mengganggu lu, berarti lu yakin sama Islam harus. Dan lu nggak yakin sama agama lu gitu. Iya gitu. Nah itulah keyakinan gitu. Konsep sebenarnya itu basic gitu, sesuatu yang basic yang memang ternyata menjadi persoalan manusia tuh ya kayak gue sendiri gitu kan era-era muda kan suka sosok pencarian gitu kan, fase-fase pencarian gitu ya, emang semua ngalamin itu gitu kan. Tapi ternyata di Islam ya simpel aja gitu kan. Pertanyaan yang paling mendasar, tujuan kita dilahirkan di dunia ini untuk ngapain sih gitu kan. Ternyata ada di surat Az-Zariyat ayat 56 kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wa insa illa liya'budun ya. Correct me if I'm wrong gitu. Kalau ngomongin ayatnya agak-agak belibet nih jadi ada shifting bahasa gitu. Nah itu Allah kan sudah berstatement gitu kan, tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dengan benar ya kepadaku gitu, kepada Allah gitu. Jadi ya kita sebenarnya tujuan hidup tuh udah dikasih tahu, dilahirin di dunia ini buat ngapain ya, buat beribadah kepada Allah, ada lagi menjadi khalifah di muka bumi, apa segala macem, dan udah jelas gitu. Dan tracknya kayak gini, do and don'ts-nya gini, udah ada ternyata. Tinggal kitanya mau apa enggaknya aja sih gitu. Jadi balik lagi ke keutamaan ke masjid, ya itu dia, kalau ngomongin untung rugi, balik lagi seberapa besar effort kita untuk memahami keutamaan ke masjid gitu. Akhirnya untung banyak banget dan gue akhirnya dilibatkan juga jadi DKM gitu kan. Serius? Iya, jadi di kepemudaan, dan gue megang admin, jadi sosmed admin masjid juga. Ya setidaknya nggak kosong-kosong banget lah gitu kan. Maksudnya kan kadang-kadang komunitas dulu bergabung sama komunitas apa bubar, komunitas apa bubar. Ya ketika yang adanya menghidupi yang dekat, yang di masjid, ya udah, yang paling dekat aja masjid komplek gitu kan, nggak usah ya jauh-jauh gitu. Dulu
admin band ya kan sampai dapat endorse dan lain-lain ya, masya Allah. Sekarang admin masjid. Admin masjid. Tapi dulu pernah nggak sih, mohon maaf nih, ngehujat atau sampai ngelihat orang-orang lu ngapain sih ke masjid, itu pernah nggak sih dalam fase itu? Kalau ngehujat sih enggak sih. Dulu Sekarang ada nggak yang hujat mas? Atau setelah itu ada nggak yang hujat mas? Mempertanyakan ada sih kayaknya. Ya sebenarnya kan ujian terbesar dari ketika ada perubahan tuh kan sebenarnya kan dari lingkungan circle terdekat dulu gitu. Kok jadi sering ke masjid, ada apa gitu kan. Padahal ya emangnya normal-normal aja gitu kan harusnya gitu kan. Kayak di Indonesia tuh ada term ini nih. Ketika kita mayoritas muslim dan ketika ada orang ke masjid disebut orang soleh. Nah itu nanggap penting gimana? Apalagi 5 waktu kan, lu paling banget lu gitu. Mau soleh nggak soleh kayak itu mah emang kewajiban gitu ya. Atau misalnya jangankan ke masjid lah, atau jadi rajin sholat gitu. Kok kamu jadi soleh sih? Lah kan emang kewajiban gitu kan, bukan masalah strata soleh atau enggak gitu kan. Nah ini kan sebenarnya jadi PR besar kan di negara ini yang mayoritas muslim gitu. Nah makanya tugas kita tuh ya untuk memahamkan itu, jadi kita harus menormalisasi itu jadi sesuatu yang normal, bahkan menjadi sesuatu kebutuhan gitu. Jangan menormalisasi LGBT gitu. Ya kayaknya memang sekarang makin banyak soalnya mas orang-orang yang nilai ke masjid nih, jadi ustadz gitu, gitu. Itu gimana ya? Memang harus begitu kan? Iya, cuman memang sunatullah perubahan itu pasti ada ujian. Karena tidaklah seorang dikatakan beriman sebelum diuji gitu kan. Pasti ada ujiannya. Kalau nggak salah surat Al-Ankabut ayat 2 deh, buka deh gitu ya. Jadi PR nih buat teman-teman. Nah di situ kan kita ketika menyatakan beriman, misalnya menyatakannya nggak, wah gue beriman, nggak gitu kan. Dalam hati kan, oke, gue sekarang beriman nih, coba untuk menambah keimanan. Nah ketika kita menambah amalan, ujian datang, amalan lagi ujian tahu. Jadi makin ini ujiannya makin besar, cuman nanti ketika udah level berapa mungkinnya kayak main game gitu kan, ya kita dapat reward dulu, ada istirahatnya tuh reward. Nih, nanti habis itu ada ujian lagi. Ya sama saya ketika keluar dari band tuh, pertanyaan tadi tuh, wah gimana nih nggak masuk akal segala macam. Ya akhirnya gue juga ketika mencoba untuk sabar menjalani setelah nggak di band gitu kan, dan nggak punya penghasilan gitu kan, ya akhirnya Allah tetap bukakan kok pintu-pintu rezeki gitu kan. Beliau ini kan vokalis Rocket Rockers yang bener-bener dulu bener-bener hype lah. Semua anak muda termasuk anak yang udah tua ya itu tetap dengerin dan menikmati, bahkan ke gigs juga. Saya beberapa kali ke gigs tuh waktu saya jadi MC, ya ada juga orang-orang yang bawa anak-anaknya untuk tahu ini nih Rocket Rockers nih. Maafkan aku yang dulu ya. Enggak, maksud saya masih agak nggak percaya, apalagi teman-teman Mas Ucai ketika Mas selesai dari Rocket Rockers, gimana tuh? Ya sebagian ada yang udah agak-agak memprediksi gitu ya. Oh, ada yang memprediksi juga? Ada, karena ya gradasi perubahan kelihatan kan. Ada juga yang memang kaget gitu. Wah ngapain lu tuh, gila lu gitu ada. Jadi memang apa ya? Ya sebuah, ya udah sunatullah sih kalau ada yang kaget kayak gitu sih, emang ya. Berapa lama tuh prosesnya mereka akhirnya oh ya udahlah gitu? Ya kalau gue keluar udah diancang-ancang, jadi nggak langsung keluar gitu. Oh. Jadi rencana keluar tuh awalnya 2012 awal, udah izin gue mau keluar ya gini, tapi gue beresin dulu deh yang PR gue, misalnya harus ada promo apa, sok beresin dulu. Ya udah akhirnya setelah dihitung-hitung tuh setahun tuh. Jadi baru boleh keluar tuh 2013. Nah. Jadi ada range waktunya dulu, nggak ada tiba-tiba keluar ya. Kan banyak yang sadar juga ketika udah selesai dengan yang lama, tiba-tiba kembali ke masjid dan lain-lain, itu bangkrut. Nah, menghadapi juga atau gimana tuh? Ngalamin. Jadi ya setelah selesai 2013. Ya 2012 kan gue pamitan tuh. Sambil ngejalanin PR di band, gue mikir kan, wah usaha apa nih setelah itu kan, akhirnya bikinlah clothing gitu ya. Waktu itu College Star sebenarnya udah jalan dari 2010. Nah 2010, 2012 tuh pas lagi ngejalanin College Star itu ya langsung dapat ujian tuh. Uang dibawa kabur vendor, bahan dibawa kabur vendor gitu. Toko kerampokan gitu kan.
Iya, jadi Itu ujian awalnya ya? ya ujian awal itu jadi dicabut-cabutin dulu tuh harta-harta. Yang sumbernya Ya mungkin ya. Gitu. Nah dari situ akhirnya ya udahlah coba untuk bikin usaha baru. Oret-oret kan Anda dulu seneng bikin ngegambar zaman SMA tuh di belakang buku tuh suka gambar-gambar, dulu suka gambar sepatu, dulu pernah bikin band tuh sebelum Rocket tuh namanya New Kicks on the Board gitu. Oke. Plesetan banget plesetannya New Kicks on the Board. Salah. Anak-anak plesetan New Kicks on the Board. Tendangan baru di papan kan skate rock banget gitu. Wah ini namanya keren. Wah bikin gambar merchandise-nya termasuk sepatu. Okay. Nah sepatu ini gue selalu yang kayak gini nih yang 80s gini. Gue cita-cita pengen punya sepatu yang nuansanya 80s. Dari situ lah nyobain lah nanya-nanya tentang sepatu ke teman-teman. Nyobain lah bikin sepatu, masih rumahan lah, masih homemade gitu di belakang Cibaduyut sana. Dari situlah akhirnya keterusan dan akhirnya dapat partner yang memang bisa melancarkan si FYC ini dengan lebih proper lagi gitu. Yang tadinya gue beres dari band tuh jual-jual handphone. Dulu kan serius? Punya handphone BlackBerry dulu yang di slide gitu. Onyx yang paling bagus lah gitu. Itu dijual gitu kan. Oh enggak, yang Nokia terakhir tuh udah ini Sony Xperia. Yang X1 kalau nggak salah tuh. Aduh. Nah, itu dijual, nah itu jadi modal tuh. Terus ada juga ya suntikan modal sih ada sih ya. Paham banget ya. Sampai baju-baju di lemari dijual tuh. Ayo Volcom nih, Macbeth apa tuh. Ini benar-benar pang teman-teman. Yang namanya pang kan anti kemapanan. Jadi aja jual-jual. Ya sampai baju-baju di lemari juga dikuras semua tuh. Itu awalnya endorsement. Balik lagi tadi yang ketika ditipu dan bawa lari orang kan baru kenal tentang asbabul nuzul dan lain-lain tentang Islam dan agama Allah. Itu gimana cara nanggapinnya tuh? Apa udah emosi atau gimana waktu itu? Ya waktu itu mulai maksudnya jadi bahan renungan sih malah sih. Oh udah, alhamdulillah jadi, udah dari masa itu ya? Kalau dramatisnya lah waktu itu pernah datang ke tempat penjahit gitu. Pas ke tempat penjahit kok kosong gini, ternyata alat jahitnya udah nggak ada semua, tinggal kakek-kakek lagi sapu-sapu gitu. Mang, ini yang jahitnya pada kemana? Oh ini udah lama pindah, Cep. Nggak tahu kemana gitu, nggak ngasih tahu, nggak ngasih alamat. Oh udah bubar deh tempat produksian. Waduh, pening tuh. Iya makanya dari situ pulang naik motor, hujan tuh parkir dulu sambil hujan deras. Langsung merenung. Langsung kalau di film Jepang kan Kureo, nonton tuh. Aduh, yang kayak gitu ngalamin. Gak semua orang bisa ngalamin fase itu. Iya, fase itu ngalamin. Ucai yang di panggung dan lain-lain dikenal dan mungkin orang seperti saya pun juga banyak yang mengira Mas Ucai itu udah mapan secara finansial lah. Jadi selesai dari TikTokers juga udah aman sih gitu loh. Ternyata ya bahasa jawabnya remuk berarti. Remuk banget ya. Iya. Ya dari situ serius habis berarti. Habis. Sebenarnya itu kan hasil dari pas Rocket Rockers emang lagi dapat uang buat gua bisa bikin modal buat clothing kan waktu itu kan karena single yang ingatan itu memang menghasilkan gitu. Nah dari situ hilang ingatan bener. Akhirnya hilang semua. Loh kemana ini? Ini yang namanya nama adalah doa teman-teman. Bahkan seorang Mas Ucai menulis lagunya pun ingin menghilangkan momen ketika itu ya. Iya. Semuanya hilang. Nah dari situ ya alhamdulillahnya waktu itu Allah kasih ujian itu dengan solusinya ya mungkin Furqon kali ya, kekuatan untuk bisa stay true lah gitu ya, untuk bisa ikutin apa yang Allah katakan gitu ya. ya. Di situ aja sih, dicoba dilekenan kalau bahasa Sundanya bahasa Indonesia, coba ditapaki terus lah gitulah. Di situ aja. Bener-bener bukan ngerasa ini ya, ngerasa si paling kuat gitu. Cuma ada momen-momen ini, cuman ya setelah itu kayaknya kok hidup makin seru ya, kok seruan gini ya. Justru gitu. malah begitu. Makin tertantang gitu. Jadi kayak ada tantangan baru. Kok ini I feel alive gitu. Padahal nggak safe kan? Padahal nggak safe kan hitungannya kan? Iya. Pengennya A ternyata hilang, pengen A dari nol lagi gitu. Nah itu. Tapi malah tenang gitu ya. Akhirnya ya udahlah, sambil ya ikutan istilahnya dulu ngaji itu liko ya.
Liko ngaji terus ya akhirnya dapat pemahaman-pemahaman tentang masalah tawakal. Karena kan di awal-awal tuh kan biasanya bab-babnya tazkiyatun nafs ya, masalah pembersihan diri, pencucian jiwa gitu kan. Nah itu bahasan tentang apa istilahnya tawakal tuh itu ngena banget gitu kan. Ada satu hadis lah yang itu sih nggak usah ditafsir secara gimana pun udah jelek banget gitu ya. Kayak hadis tentang yang tawakal tuh Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau anakum tatawakaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimathon wa taruhu bitonan." Di situ Nabi Muhammad SAW bersabda tuh, seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki sebagaimana Allah menimpakan rizki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Bayangin cuma digambarinnya burung, sedangkan kita manusia bekalnya banyak banget kan, hati, pikiran, kecerdasan, pikiran, fisik segala macam, apalagi jadi khalifah di muka bumi. Ini cuman bab tawakalnya digambarinnya dengan burung gitu kan, malu kan jadinya gitu kan. Burung aja tawakal gitu kan, untuk terbang dia bukan S1, bukan S2, bukan lulusan apa gitu kan. Tapi dia tetap dapat rezekinya. Karena apa? Karena dia terbang dan akhirnya pulang ikhtiar kan, pulang kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya, cacing-cacing. Nah itu digambarin sama burung kan, kita terpukul gitu. Kita manusia bekalnya udah banyak banget gitu ya, modalnya banyak banget, masa ngeluh gitu kan. Dari situ akhirnya ya udahlah, ini mungkin yang harus di step-step yang dijalani. Ketika dikasih tahu tentang hadis ini, dapat ujiannya, ya udah jalanin tuh. Biar lulus gitu. Kenapa harus denger kalimat ini sih? Jadi mulai mikir nih, Allah, kan jujur ya, kita tuh laki-laki punya fase di mana gue tuh suami, gue tuh seorang ayah. Kalau gue gini terus gimana gitu. Ada ucapan kayak begitu kan? Itu kan nggak tawakal berarti ya? Iya, maksudnya memang bisikan itu ada. Saya juga ada fase-fase lemah gitu ya, nggak selamanya si paling strong gitu, enggak. Ada fase-fase galau-galaunya gitu ya. Cuman ya kita harus ngelawan itu gitu. Kita kan ya akhirnya melawan diri sendiri itu kan. Makanya tazkiyatun nafs tuh bersihin aja dalam kan ngebersihin tuh kan ada yang cuman dibanjur doang, ada yang harus disikat gitu kan, ada yang harus keras gitu. Jadi memang kita sendiri pun harus bisa apa ya, tegas ke diri sendiri gitu kan, nggak lama berlarut-larut gitu kan. Ada kan kalau di Instagram kan ada baper-baperannya ayah gitu kan ya, mereka nggak tahu betapa kerasnya di luar rumah itu gitu kan. Terus ya yang kita lagi makan di bawah pohon gitu kan. Iya emang gitu sih, maksudnya laki-laki pulang ke rumah, makanya kan fitrahnya suami itu harusnya kan pulang tuh dalam keadaan dihormati, bukan diomelin kan. Ya kan, kalau pulang-pulang lagi capek diomelin, des. Kan istri kan memasak, terus apa mengomel. maaf ya. Cuman enggak, itu jadi ujian juga kan. Cuman ya akhirnya lama-lama sama-sama belajar juga kan, bareng istri juga akhirnya tahulah kapasitas masing-masing ternyata gimana. Oke, maksud saya ini ada roti kukus. Wah, ya. Masya Allah. Ini roti khas bukan Semarang ya, di Bandung ya. Sambil kita ngambil dikit-dikit ya. Nah, sambil ngobrolin tentang ada nggak sih pengenan untuk manggung lagi? Selalu ada. Dan itu ujian. Tapi serius ini ya Mas, apa namanya kayak tiba-tiba kangen gitu ya? Masih ada itu ya? Itu harus ada justru. Justru buat saya masa lalu tuh ternyata setelah saya review lagi bukan untuk dilupakan begitu saja, tapi untuk apa ya? Jadi istilahnya gini, masa lalu tuh masih ada emas yang tertinggal kalau kata gue. Di sana yang bisa diambil lagi gitu, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Kayak makanya saya bikin Rocket Rockers Reunion tuh orang kaget kan, disangka ada disangkanya orang saya balik lagi. Ternyata formatnya berbeda. Formatnya acapella dan Rocket Rockers versi band tuh masih ada. Jadi mereka paham, versi ini mah acapella dan lirik-liriknya yang ya apa disesuaikan lah gitu. Nah dari situ mereka akhirnya yang menyambut itu juga ketika kita ada tawaran
bikin kompilasi waktu itu ya dari sebuah NGO namanya Explore Humanity yang saya juga memang terlibat di dalamnya. Saya sama mantan gitaris tuh si Lope tuh. Lope kan Explore Humanity juga. Ya udah bikin apa ya? Yaudah kita bikin kompilasi yuk. Tapi jangan yang tipikal, kalau kompilasi band kayaknya standar gitu, dari zaman dulu kita emang kerjaannya itu. Ya udah deh, bikin format akapela aja semua. Kita undang tuh Brandals, siapa, Glory of Love, semua yang kenceng-kenceng juga kita ajakin gitu kan. Ya ada sih yang pelan kayak Fadly Padi gitu kan, segala macem. Akhirnya mereka pada mau tuh, dan termasuk Rocket Rockers. Ya udahlah bikin untuk kompilasi Acapella Challenge, ya format Acapella Challenge untuk kemanusiaan gitu. Jadi ada titik temu gitu antara, kan jujur lah ya, di kalangan so-called media menstempel ini hijrah sama ini yang masih ngeband tuh kayaknya ada gap yang terlalu kenceng gitu. Nah kita justru meleburkan itu gitu. Jadi kita tuh masih bisa duduk bareng loh, kita tuh masih bisa berkarya loh gitu. Berarti maksudnya di orang yang pemahaman kalau misalnya main musik oke-oke aja gitu ya? Kalau gue sih tetap berhati-hati, maksudnya dalam artian kalau gue masih di wilayahnya akapela aja gitu, nggak sampai main band gitu. Oke. Kalau gue pribadi ya, ya kalau hasrat tuh masih ada, mimpi di backstage siap-siap tuh masih ada. Gede-gede. Tapi anehnya apa, tiap mimpi mau naik nggak jadi mulu. Karena jujur memang udah gitu bangun ya. Ada teman-teman yang sudah tahu masjid, bahkan ketemu saya di umroh gitu kan. Dia balik lagi ngeband tuh, ya bener ya Mas ya, emang kita nggak bisa menahan yang lebih gitu loh. Pasti ada tagihan lagi, penasaran lagi, akhirnya kembali lagi manggung di mana. Itu yang Mas takutkan mungkin ya. Iya sih, saya dulu salah satu keluar dari band juga sebenarnya udah mulai lelah dengan kehidupan tour. Oke. Jadi ketika tour juga samalah dialog sama diri sendiri gitu kan. Ini gue sampai kapan ya hidup kayak gini? Padahal, ada di dalam bis gitu, ada di pesawat gitu. Padahal itu kan impian semua. Iya, impian semua band gitu kan. Cuman anehnya saya ya mungkin dikasih pemikiran seperti itu, dan saya pun secara jiwa mungkin udah lelah kali ya udahlah. Makanya saya ketika keluar dari band tuh ngelihat teman-teman pada tour tuh capek gitu. Pengen sih, wah seru nih tour. Cuman pas lihat perjalanannya, naik-naikin barang ke ini terus soundcheck gitu. Wah capek ya, malesan. Jadi yang menahan saya untuk nggak ngeband lagi tuh gampang. Lihatlah ketika mereka di perjalanan tour, ketika safarnya, dan ketika soundcheck, gue udah capek banget. Ini buat teman-teman yang baru mulai ngeband atau mungkin lagi hype-nya ngeband, nonton ini jangan berarti langsung kendor. Gue juga nggak mau ngejudge gitu, yang maksudnya yang balik lagi ke band tuh dalam artian gimana gitu. Cuman ya mungkin dia memang ada yang belum selesai gitu ya dengan dirinya di situ. Kalau saya mungkin udah selesai. Kalau mereka ya walaupun masih ada lah rasa-rasa ingin segala macam kayak gitu. Kalau mereka mungkin ada belum selesai dan belum tahan, ya memang mungkin dia harus di situ dulu gitu. Oke. Atau beberapa teman juga ada yang wah gue sorry ini gue harus ngeband lagi gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada gue di situ, ini band makin kacau. Gak ada yang sholat lah apa segala macam mungkin ya, tapi bukan band gua ya, ngomongin band lain gitu. Nah ada teman yang bermisi seperti itu, ada yang memang menemani ya, siasah dia menemani gitu kan. Nah dia pun merasa makom saya ini belum bisa untuk melepas band gitu. Jadi ya that's your choice gitu. Gua nggak yang nahan nggak gimana, dan ya siapa gue juga gitu kan. Akhirnya ya gua ngelihatnya fenomena kayak gitu ya memang orang baik itu harus menyebar di mana-mana gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang yang masih itu dan lain-lain. Mungkin ada misi di balik itu, karena mungkin ada doa juga adanya dia di situ. Semoga teman-temannya jadi makin ke masjid gitu mungkin ya. Iya. Bahkan bukan hanya circle band ya, tapi fansnya juga. Oh iya. Ya. Saya kan sempat di fase yang MC konser gitu kan. Lama vakum, terus tiba-tiba ya tadi pemikiran tadi itu yang salah satu yang mikir, iya ya nanti pas lagi nge-MC kalau misalnya bukan saya, nggak ada yang bilang waktunya masjid, waktunya sholat maghrib nih, gitu. Paling nggak ada yang ngomongin itu sih.
Justru momen-momen berbekas tuh orang ketika musisi ngomongin sesuatu yang mendalam gitu. Makanya ada waktu itu perkataan siapa lupa ya. Satu orang musisi itu bagaikan 1000 dai. Itu powerful banget kan perkataan. Nggak tahu, saya nggak tahu gue berlebihan, nggak tahu apa, cuman buat gue itu nempel banget sampai sekarang. Karena kan mereka punya fans, mereka punya orang-orang yang benar-benar nunggu banget gitu loh, setiap quotes-nya, apalagi pas lagi manggung tuh kan. Wah, akhirnya orang yang gue tunggu-tunggu datang. Iya, kebayang misalnya ada siapa gitu, musisi yang udah gede banget, follower jutaan gitu ya, atau puluhan juta gitu, terus ngomong, atau diva gitu. Misalnya di panggung ngomong, terus dia ngomongnya dengan pedenya ngomong, udah, gue tahu lu dari semua ribuan, puluhan ribu penonton di sini pasti datang ke sini juga membawa masalah, dan lu pengen mencari pemecah masalahnya dengan hiburan gue kan. Yo, misalnya kayak gitu. Udah, gue mah cuman hiburan doang. Yang bener tuh kalau ada masalah, lu sholat. Oh, oke. Kebayang kalau ada diva ngomong kayak gitu. Seceplas-ceplos itu misalnya. Jangan ke gua, jangan berharap ke makhluk, sholat lo ke Allah, gua aja sholat gitu kan. Gua mah di sini profesi doang. Ya doain aja gua misalnya bisa lebih baik lagi. Bareng-bareng ya, nyanyi ya. Udah itu. Jadi inget saya dari itu berapa yang nurut tuh ada berapa gitu. Jadi inget saya Mas Rizal Armada itu kalau manggung dia diminta sama salah satu ulama untuk menyuarakan yang lagi sama pacarnya putus kan, terus dia ngasih tahu ini. Dan akhirnya banyak yang putus setelah nonton dia tuh. Jadi itu kerjaan gue juga dulu tuh. Pas manggung. Oke, buat yang pacaran putus. Kalau gue bahasanya agak brutal. Kayaknya gue ada di situ deh. Jadi memang kita nggak bisa mengecilkan orang yang mungkin sudah paham, sudah alokasi paham, tapi masih ada di tempat lamanya itu ya. Bisa menjadi memang ada pesan di belakangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita ini alhamdulillah atas izin Allah mungkin sudah ke masjid dan lain-lain, tiba-tiba turun minat dan lainnya. Mana turun minat? Oh, ininya. Masjid dan lain-lainnya. Futur. Kalau gue lihat sih, bentar kesel. Enak sih rotinya ini. Iya makanya nih, Masya Allah. Masya Allah. Ya, futur tuh semua orang pasti ngalamin ya. Fluktuasi keimanan tuh naik turun tuh itu sebuah keniscayaan. Dan itulah bukti bahwa itu adalah manusia gitu. Tapi ketika futur itu tuh kan ya dari ulama, dari ustadz-ustadz kan pasti udah ada resepnya ya. Yaitu tetaplah berjamaah. Karena ketika sendirian itu setan memang bisikannya luar biasa. Dia mau nggak mau kita harus merapat ke orang-orang soleh. Makanya ada keutamaan mencintai orang-orang soleh itu jadi modal juga. Baru cinta doang nih, belum menuntut ilmunya gitu ya. Wah, gue sayang banget sama dia tuh, kenapa? Karena dia soleh gitu. Itu di akhirat tuh bisa jadi modal kita justru masuk surga. Kenapa gue masuk surga? Padahal gue parah nih gitu kan. Ternyata karena dia mencintai orang soleh. Nah ini kan gue lihat ya ketika futur itu gue juga ngalamin, bahkan detik ini pun gue ada kondisi-kondisi ya, apalagi lagi ya qadarullah ya, saraf kejabi segala macam tuh ada gitu ya futur-futurnya tuh ya. Cara gue ini emang harus mengkondisikan diri karena gue nggak bisa ke jamaah nih misalnya. Ya udah deh, gue aktif terus deh nyimak ini tentang Palestina misalnya. Kan kita mau mengeluh apa kalau nonton Palestina tentang saya genosida di sana gitu kan. Kita yang baru saraf kejepit aja udah aduh sakit kayak gitu ya. Pas lihat ini wah ini udah nggak usah diucapin lah ya. Itu udah terlalu parah gitu kan. Jadi gue mau mengeluh apa gitu. Jadi cara paling untuk tidak menjadi si paling menderita gitu atau membuat kita futur gitu, lihatlah orang yang lagi diuji, gitu. Itu akan membuat kita merasa kurang bersyukur akhirnya kan. Wah bener, gue baru gini doang nggak bersyukur ya, ada yang lebih parah gitu. Oke teman-teman, makin seru nih obrolan, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Ngobrol Tentang Hidayah. Kembali lagi di Ngeteh Ngobrol Tentang Hidayah, live dari
Hotel Best Western Premier Laguna di Bandung. Dan ini adalah masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Seorang Ucai yang sebelumnya panggung ke panggung pasti udah akrab dengan ya mungkin doain ya Ma, doain ya Pak gitu, dekat sama orang tua dan tiba-tiba akhirnya selesai. Nah itu gimana tuh tanggapan orang tua? Ya waktu itu terakhir sih karena bapak udah nggak ada, tinggal ibu ya. Ibu juga mempertanyakan waktu itu kan, kenapa keluar nggak sayang gitu. Serius, nggak sayang? Oke. Ya maksudnya ya ada dijelasin lah ya fase-fase perubahan gini. Oh ya udah mau doain yang terbaik lah. Ya tetap minta doa ibu lah. Jadi yang kalau mau bikin usaha apapun segala macam ya setelah berdoa ke Allah ya minta doa ibu ya. Itu yang paling utama karena ya siapa lagi ya yang jadi buat pintu surga kita ya. Selama masih ada ibu ya itu pintu surga kita insya Allah. Dan doa ibu tuh ya justru yang paling membantu lah untuk usaha kita selanjutnya. Makanya ketika udah keluar dari band, pas mau bikin sepatu ini ya saya minta doa ke ibu. Nah ternyata yang dulu yang saya bikin College Star tuh saya dulu nggak minta doa ke ibu. Yang hilang tuh ya? Jadi pas saya pikir-pikir lagi, oh dulu nggak minta doa. Dulu tuh pengennya bukan yang nggak mau minta doa, tapi pengennya surprise gitu. Surprise saya bikin usaha, nanti kalau udah bisa ngasih duit baru gitu. Tapi ya ternyata fasenya, stepnya harusnya minta doa ibu dulu. Malah surprise buat diri sendiri. Iya. Oke, dan akhirnya menemukan formula kalau misalnya membuat apapun minta izin ibu dulu gitu ya. Tapi ibu alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah ibu tuh lebih sehat dari saya. Dia masih jalan, masih nyetir mobil, umur 73 kalau nggak salah. Allah, 73? 73 masih nyetir mobil. Pak polisi jangan nonton ini ya, Pak polisi ya. Ibu saya kan dulu ya masih zaman remaja ya anak band. Oke. Ya masih zaman-zaman Tatikadi lah gitu. Bilangnya tadi gak sayang bukan. Cuman ibu dulu ya pas masuk TV keburu dilarang sama bapaknya. Karena khawatir lah gitu segala macam dunia entertainment. Ya akhirnya nurunnya seneng ngebandnya ke saya. Jadi memang apa-apa harus atas izin ibu juga. Iya. Dan alhamdulillah ibu juga support dan ada ini nggak apa namanya pertanyaan kayak kamu serius nih ngambil jalur ini karena kan merubah semua dari kamu gitu. Nggak dipikirin dulu apa, udah justru ini hasil berpikir gitu kan. Saya berpikir segala macam ya udah. Ya walaupun awal-awal adalah ABG-ABG-nya anak-anak baru giroh kan. Ya maksudnya ya, marah gitu. Bukan marah sih ya maksudnya. Ya ini tuh dilarang gini-gini. Penyampaiannya kayak gitu ya. Mulai langsung ke dalil gitu. Terus kalau dipikir saya agak suul adab waktu itu gitu. Maksudnya kurang. Karena emang semuanya begitu kayaknya. Semuanya kayak gitu karena ketika awal kan ketika menuntut ilmu pertama yang akan terjadi itu kesombongan dengan ilmu itu. Yang kedua mulai tawadu, yang ketiga kita mulai merasa tidak tahu apa-apa ternyata. Gitu. Ya jadi itu fase memang. Jadi ketika ada orang yang baru hijrah ada yang kayak gitu ya awal kita memang gedek gitu ya, cuman maklumi dulu karena itu memang fase belajar tuh awalnya kesombongan memang. Nyerah gitu. Lo salah dia, lo salah si paling. Nah, si paling dulu kan. Setelah itu mulai tawadu, ketiganya baru mulai merasa belum tahu banyak gitu. Bahkan tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah kan teman-teman apa namanya di band juga akhirnya memahami. Jadi sampai sekarang hubungan aman berarti? Aman, justru ya asik sih. Kemarin juga mereka akhirnya minta bantuan ketika mereka pengen bikin klip tentang Palestina gitu. Wah langsung saya sama Lope kan merasa terharu gitu. Akhirnya gitu kan ngebahas Palestina gitu kan. Ya apa dulu pengen banget gitu ngeband ada ngebahas tentang Palestinanya. Dan mereka mau bikin video klip segala macam. Mereka ngajak untuk jadi cameo di klipnya. Why not gitu, kalau saya hajar aja gitu. Di luar masalah fikih segala macam sebenarnya saya nggak terlalu ambil pusing, cuman saya merasa ya itu tadi ketika teman ada giroh ada segala macamnya harus disambut, harus ditemani, harus diapresiasi. Jadi apresiasi dulu gitu. Iya benar. Diapresiasi dan difasilitasi juga gitu kan girohnya itu biar ada wadahnya gitu. Sehingga saya pun akhirnya ya udah jadi cameo aja jadi ketika endingnya lo berlima langsung cuman gitu doang sih sama Mas Adin kan. Mas Adin yang jadi semacam kayak ya Abu Ubaidahnya lah gitu dia pakai itu.
Jadi cuman wah ini band udah mulai berani speak up gitu kan. Banyak band yang takut kehilangan sponsor, takut kehilangan masanya hanya karena speak up tentang Palestina. Ternyata nggak juga. Ya mereka sekarang laris-laris aja gitu kan. Dan jadi ini. bisa dibilang berarti kalau orang yang melihat temennya atau siapapun yang bertanya-tanya disambut ya berarti ya, bukannya malah kayak apaan sih lo gitu. Justru kita apa ya? Kalau saya sih awal-awal keluar dari band aja dulu nggak tahu istilah hijrah apaan. Main keluar aja gitu. Lu hijrah ya? Hah, hijrah? Apaan hijrah? Apa pindah rumah gitu? Iya, gue pindah rumah gitu. Enggak, lu maksudnya hijrah ini mendalami Islam gitu. Oh hijrah ya gitu. Iya, zaman Zainuddin MZ taunya ya insaf aja, taubat gitu. Beres gitu. Lawas banget insaf ya Allah. Insaf. Ya kan istilah hijrah tuh masih asing gitu. Kalau zaman waktu tahun 2012-an tuh, 2013 lah. Istilah hijrah tuh asing gitu. Dan media pun akhirnya mengangkatnya itu media-media Islam ya, karena mulai ngundang-undang ya sama lah kayak talk show gini. Dengan apa headline-nya tuh hijrah. Sehingga ya saya dicap hijrah gitu. Padahal saya sendiri nggak melabeli diri gitu, cuman ya akhirnya ke bawah-bawah, ya maksudnya ke bawah juga dengan label itu ya sudahlah mau diapain lagi gitu kan, emang mungkin labelnya itu ya akhirnya tapi mentalitas saya ketika ngobrol sama teman-teman di band masih kayak dulu aja, masih ngobrol biasa, masih ngebahas musik juga gitu. Dulu asing mas awal-awal, tapi sekarang biasa aja berarti. Biasa aja. Tapi pernah ada fase kayak asing gitu ya, kayak gue nggak di sini lagi deh. Pernah iya, fase itu ada. Emang fase untuk menyendiri itu tuh sebenarnya ya Nabi pun melakukan itu kan ya. Ada fase-fase untuk menyendiri dulu, dan itu ternyata setelah saya tentang parenting, kalau nggak salah ada tausiah tentang parenting, tabiat laki-laki itu ketika banyak masalah tuh dia akan mencari space untuk menyendiri. Itu laki-laki tuh kayak gitu. Kayak pulang dari kantor misalnya, laki-laki itu nggak mau ditanya, pengennya didiemin dulu, cuma disediain kopi atau teh atau makanan kecil, beres. Jangan ditanya langsung, ini gimana? Bisa stres gitu. Jadi kita datang tuh sebenarnya dalam keadaan bensin sebenarnya, kena percitikan api sedikit bisa kebakar. Makanya kalau buat istri yang paham tuh, ketika buka pintu tuh harusnya ngikutin tuh adab istri-istri tradisional Jepang tuh, bukain sepatunya, taruh, sediakan makanan teh, udah tinggalin aja setengah jam atau 10 menit atau 15 menit lah gitu, sampai dianya tensinya turun. Kan kita habis pakai helm kan pengap itu, habis ribut di jalan, woi apa lo, segala macam ya harus inilah, emang ternyata fitrah laki-laki ya gitulah, pengen dihargai, dilayani dulu. Setelah dia mendapatkan itu, dia akan ngasih reward yang lebih justru malah ke pasangannya gitu. Jadi bukan langsung dikasih pertanyaan ya, tapi dikasih ini ya, apa hikmat dulu ya. Ada kan buka pintu langsung dikasih masalah gitu. Dari kan? mana kamu? Wow, net. Kalau nggak langsung ada masalah gitu kan, misalnya ini tadi ini gini. Padahal obrolan itu bisa di hold dulu 15 atau 10 menit lah. Yang penting kasih, kayak di Jepang kan kakinya dikasih air panas dulu gitu kan ya. Gitu. Jadi banyak sekali mungkin yang terlewatkan kalau kita tidak melihat banyak-banyak kebaikan-kebaikan bahkan dari, mohon maaf, yang belum muslim kayak Jepang gitu kan. Dan di Jepang sekarang justru malah berlomba-lomba masuk Islam sekarang. Karena dia tahu udah punya basic adab kan mereka. Mereka adabnya bagus. Iya. Ketika mereka punya basic adab, tinggal keimanannya. Kan kalau dalam Islam kan stepnya kan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, iman sebelum Quran. Masya Allah. Gitu. Jadi, nah Jepang tuh adabnya udah duluan nih, udah bagus. Karena emang harus adab dulu. Adab, baru ilmu, nah itu baru amal. Itu urutannya teman-teman ya. Adab, ilmu, amal. Kalau bagian Quran harus mengimani dulu bahwa Quran ini adalah 100% benar, baru kita belajar Quran. Biar kita nggak rasa benar, jadi biar Qurannya nggak tertolak gitu kan? Iya, jadi banyak kan sekarang yang belajar Quran hanya untuk membantah, akhirnya jadi liberal kan, kayak jaringan Islam liberal kan gitu. Dia dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas digugat semua karena memandang Al-Quran memakai kacamata orientalis, bukan memakai kacamata
Islam gitu. Jadi benar juga ya, ada teman-teman saya yang mualaf itu baca Quran akhirnya tertarik untuk syahadat. Tapi ada juga yang seperti tadi itu ya, yang baca hanya untuk mencari kesalahan dan nggak Allah kasih kesempatan untuk paham itu. Berarti ada juga ya? Ada, dan lebih ngerinya lagi dia lahir sebagai Muslim. Kan itu orang-orang jaringan Islam liberal kan gitu kan, dia mondok, dia apal kitab kuning apa segala macem lah gitu ya. Dan cuman dia ya mungkin salah niat dalam mempelajari Islam sehingga ketika dapat beasiswa tapi yang bukan ke Madinah atau bukan ke Mesir atau ke ya negara-negara Islam, ini malah dapat beasiswanya ke Boston. Nah, itulah sejarah Islam liberal tuh lahir ketika santri mendapatkan beasiswa di ininya ke Amerika, dan pulang-pulang mereka membawa 3 virus pemikiran: sekularisme, pluralisme, liberalisme, karena memandang Islam bukan memakai kacamata Islam tapi pakai kacamata orientalis Barat gitu. Iyalah, di sana ngekos kanan kirinya ini belum halal. Iya, dan itu dibiayai. Kita kalau misalnya jadi jaringan Islam liberal itu, nauzubillah ya, pulang ke Indonesia itu untuk nge-tweet, untuk dapat talk show di TV apa segala macam tuh dapat duit dari foundationnya ada mereka. Wih, ini satu hal yang mungkin asing bagi kita ya teman-teman ya, karena menjadi umat Islam aja sudah dicurigai. Apalagi yang menyerang itu tadi. Berarti emang ada berarti ya? Ada. Nah, makanya saya juga dulu ya, ini balik lagi ke sejarah awal saya ada perubahan tuh. Karena saya membaca Twitternya orang jaringan Islam liberal. Saya aja yang bodoh secara agama gitu ya. Ketika membaca tweetnya orang Jil tuh kaget juga. Saya bandel-bandel aja nggak gini-gini banget, nggak ngehina Nabi, nggak ngehina Quran. Kok ini malah berani? Ada indikasi penghinaan gitu kan, penistaan. Wah, ngeri juga nih gitu. Nah, giro saya justru keluar dari mempelajari orang Islam liberal. Bagaimana caranya untuk tidak seperti mereka gitu kan. Nah, itulah. Makanya saya gabung dulu di Indonesia Tanpa Jil dulu. Disitulah awal saya berkomunitas, awal mengenal ukhuwah Islamiyah di situ. Karena semua dari macam-macam kelompok Islam ya ada di situ untuk melawan musuh yang sama gitu. Jadi ya di situ belajar ukhuwah tuh di situ gitu. Dan musuhnya juga Muslim juga ya kan? Iya. Jadi serunya tuh ya pencarian tuh itu ya, maksudnya tuh dipertemukan dulu sama banyak orang dengan berbagai warna, color gitu kan. Tapi apa sih titik temu yang bisa kita bareng-bareng? Oh, ternyata melawan musuh yang sama. Jadi pada akhirnya kita harus terus mencari Mas ya, terus mencari sampai akhirnya dipertemukan. Nah, kalau mau dipertemukan ya kita harus banyak mencari tadi berarti ya. Hari ini banyak banget belajar tentang perubahan dan makna dari ya menormalisasi apa yang Allah kasih, ibaratnya gitu bahasa mudahnya ya. Karena banyak dari kita yang mungkin tidak mengeluh, tapi itu tuh mengeluh gitu loh. Gimana sih Mas cara ngefilternya nih, mungkin yang terakhir ya, cara ngefilter diri untuk gak yang harusnya dia nggak gini loh, padahal itu kan dari Allah. Saya baru ngalamin itu setahun ini lah, kayak apa tuh kehilangan FYC Footwear. Ya saya kan ya saya founder, saya ya semualah yang konsep logo apa segala macem. Nah, akhirnya bareng sama temen juga bertiga akhirnya, dan ketika saya harus keluar saya pun ya banyak pertanyaan lah ya, kenapa sih gini. Cuman setelah saya itu tuh bisikannya tiap hari tuh, wah sayang banget saya gini, sama kayak ketika keluar dari band lah, bisikan tuh ada terus. Nah dari situ akhirnya saya sampai ke titik dimana saya sadar bahwa ternyata yang membuat kita menderita itu adalah rasa memiliki yang tinggi. Padahal itu semuanya titipan. Ketika kita merasa si paling memiliki, nah itu menderitalah kita. Lu mau di rekening ada berapa miliar kayak apa segala macam, ketika rasa memilikinya tinggi, terus lu hilang itu, wah menderitanya kacau balau tuh. Gue pernah ngalamin yang kacau balau kayak gitu, dan akhirnya nge-review, wah gue emang ada yang salah dalam diri gue ketika menghadapi fase ini gitu, fase kehilangan perusahaan gitu. Nah akhirnya gue ngelihat, ya udahlah. Setelah ya buka-buka lagi tausiah apa segala macam, ternyata
rasa memiliki itu menyiksa gitu. Dan itu harus ditwist ke rasa merasa dititipi. Kalau dititipi kan harus amanah. Oke. Nah, ketika amanah itu kan berarti harus di jalan yang benar kan. Nah, itu dia. Nah, di situ akhirnya saya belajar. Oh, ternyata Allah ngasih pelajaran kenapa saya dicabut FYC footwear-nya dari saya sendiri untuk masuk ke fase pelajaran bab merasa dititipi itu, merasa ya bab amanah lah. Setelah sekian lama akhirnya tahu setelah hilang semua gitu ya. Tentang masalah rasa memiliki si paling founder. Kan gue founder ini, gue CEO ini gitu kan. Kok sama masalahnya ya Dok ya sama saya Dok ya? Si paling CEO lah si Uca itu, si paling founder apa segala macam. Memang itu ya emang harus ditampilkan dulu ya karena orang pengen tahu gitu. Cuman akhirnya terlalu merasuk ke dalam dan akhirnya terlalu merasa memiliki. Ketika kehilangan, wah gitu. Ternyata jadi emang nggak boleh digenggam ya? Iya, ternyata biasa aja dunia mah ya kalau balik lagi ke bahasan dunia di literatur Islam kan dunia tuh dibangke-bangkein kan. Kayak Nabi ketika jalan sama sahabat ada bangke kambing yang cacat dan bangke lagi udah mati, ditanya, "Wahai sahabat, mau nggak kalau kalian dikasih itu?" "Ya nggak mau lah," gitu. Udah bangkainya cacat lagi, nggak ada nilai jualnya gitu. Seperti itulah dunia. Bahkan digambarkan lagi dunia itu seperti sepotong sayap nyamuk. jadi Kecil banget ya? Bab-bab awal balik lagi ke saya ingat belajar ketika awal-awal belajar tuh bab awal tuh tentang masalah menihilkan dunia. Dunia tuh sepotong sayap nyamuk dunia tuh. Ternyata dunia tuh ya semakin kita tinggalkan, kita fokus aja dengan ikhtiar, dengan itu. Ternyata dunia tuh nanti bakal datang dalam keadaan terhina ngikutin kita. Tadi agak ketok pala saya sih waktu pas Mas Ucai ngebahas tentang hadis Rasulullah yang tentang burung itu tadi. Iya. Waduh. Dan selalu penggambarannya tuh indah gitu kan, burung yang terbang di pagi hari. Padahal itu tajam tuh. Itu ngomongnya binatang aja. Binatang aja ikhtiar gitu kan, tawakal gitu. Jadi sekarang nih memang lagi di fase ya memang dapat ujian, sadar lagi ujian, sadar lagi dan kita harus menemui itu tadi. Anda udah melabeli diri untuk pengen beriman gitu. Masih diuji gitu. Pasti diuji dan ketika kita menelan pil pahit ujian itu dan nerimolah legowo, ikhlas. Ikhlas itu kan tidak ini ucapan kayak. Dan saya balik lagi ke rumah juga pasti ada bisikan-bisikan lagi, wah sayang itu pasti ada. Cuman ketika kita terus merilis itu akan merasa lebih apa ya? Ada kenikmatan baru dalam hidup lah gitu. Ada kesehatan baru lah walaupun gue lagi sakit nih. Tapi ketika gue udah ikhlas nih ngelepas FYC gitu, kok gue jadi lebih enak ya? Berarti setelah ini harus lebih ikhlas untuk menikmati back pain ya. Oke, Masya Allah ini pertemuan yang semoga Allah rahmati dan semoga ridhoi dan ini banyak sekali insight yang saya dapatkan, mungkin teman-teman juga dapatkan dari Mas Ucai. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan dan juga ya kejayaan di dunia dan dunia akhirat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa like, share, and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngeteh selanjutnya. Waalaikumsalam. Aduh, ngeri Mas ya. Ternyata masih diuji juga gitu loh. Dan kan sampai nyawa di kerongkongan ujian mah.